Halo anak-anak, berjumpa kembali dalam kegiatan belajar di rumah bersama Ibu Tere, Guru SDN Wahibur, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini kita akan belajar pada tema 8, subtema 3, pembelajaran 6. Apakah kalian sudah siap belajar? Coba kalian amati gambar yang ada di layar kalian. Di sana ada Udin dan teman-temannya. Apa ya yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang berdiskusi untuk membuat maket. Apa itu maket? Nanti kalian akan mengetahuinya. Sekarang Ibu Tere minta, coba kalian sebutkan dulu benda-benda yang ada di atas meja pada gambar di atas. Ada gambar apa saja ya? Coba kita lihat bersama-sama. Ada kertas warna, ada plastisin, ada gunting, ada lem, ada pewarna, dan juga ada kertas-kertas yang berwarna-warni. Wah, apa ya yang akan mereka buat? Nah, ternyata Udin dan teman-temannya akan membuat maket. Salah satunya adalah maket rumah. Tadi Ibu bertanya kepada kalian, apa itu maket? Maket itu adalah tiruan benda. Jadi ukurannya dibuat lebih kecil. Contohnya pada gambar yang pertama di sini adalah maket rumah. Bagus sekali ya bentuknya. Menurut kalian, pada gambar rumah di sini, bahan apa yang kita perlukan untuk membuatnya? Ya, bahannya bisa dari kertas, kemudian dus bekas, ya. Alat-alatnya apa saja yang bisa kita gunakan? Betul sekali, kita bisa menggunakan gunting, kemudian juga kita membutuhkan lem, dan mungkin juga pewarna ya. Kemudian kita lihat gambar yang kedua. Gambar pohon pisang dengan gambar tanaman jagung ya. Bagus sekali ya. Kira-kira ini bahan untuk membuatnya dari apa ya? Ya, bisa dari kertas, kertas berwarna-warni. Kemudian kalau yang jagung ini apakah dari kertas juga? Wah, kalian hebat. Itu bukan dari kertas ya, tetapi dari plastisin. Nah, kemudian gambar yang ketiga. Gambar apakah ini? Ya, betul. Itu adalah gambar sapi. Dilihat dari bentuknya, apa bahan yang digunakan untuk membuat sapi ini? Betul sekali, kita menggunakan kertas. Jadi, kita buat polanya dulu, kemudian kita gabungkan atau kita rangkai menjadi bentuk menyerupai hewan sapi ini. Kemudian gambar yang keempat. Kira-kira bahan apa yang kita gunakan untuk membuat maket hotel dan juga ada jalan, juga mobil-mobil di sini dan juga pohonnya. Betul, semuanya dibuat dari bahan kertas. Wah, hasilnya bagus sekali ya. Dan gambar yang kelima. Gambar yang kelima di sini tentang peternakan. Ada pohon, ada peternak, dan juga ada kandang sapi dengan sapi-sapinya. Ternyata bahan yang digunakan juga kertas. Wah, bagus sekali ya. Kalian sudah bisa menyebutkan bahan-bahan yang harus kita gunakan kalau kita ingin membuat maket berbagai macam benda. Nah, kali ini kita akan bersama-sama dengan Udin untuk membuat karya 3 dimensi berupa pohon jagung yang ada pada gambar sebelumnya. Langkah-langkahnya yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Bahan yang digunakan di sini, kalau kalian lihat, ada 3 buah kotak kecil, yaitu plastisin. Ada yang berwarna hijau, kuning, dan juga ungu. Apakah kalian tahu warna hijau ini akan digunakan untuk bagian apa dari pohon jagungnya? Kalau warna kuning dan ungu untuk apa ya?
Coba kalian diskusikan bersama dengan orang tuamu. Jika bahan-bahannya sudah tersedia, langkah berikutnya adalah kita akan membentuk atau membuat bagian-bagian pohon jagung. Wah, bagus sekali ya. Di sini kita bisa lihat mulai dari membuat batang pohonnya, kemudian membuat juga kelopak dari tanaman jagung itu sendiri, ya, dan buah jagungnya. Kemudian gambar yang berikutnya ini menunjukkan hasil jadi bentuk bagian-bagian pohon jagung itu. Coba kita lihat ya, ada beberapa bagian. Kemudian langkah yang keempat adalah kita menyatukan bagian-bagian pohon jagungnya. Jadi ditempelkan dengan mudah sekali di situ ya. Sehingga kita memperoleh gambar yang jadi seperti ini. Ya, wah, bagus sekali ya. Mirip dengan aslinya. Apakah kalian bisa mencobanya di rumah? Kalian boleh minta tolong orang tuamu untuk menyediakan plastisin. Jika plastisin tidak ada, kalian bisa juga membuat plastisin buatan dengan cara menggunakan tepung terigu yang diberi pewarna. Kalian boleh minta petunjuk dari orang tuamu ya untuk membuatnya. Selamat berkreasi. Anak-anak, ketika tadi Udin dan teman-temannya membuat bentuk 3 dimensi berupa tanaman jagung, mereka juga merencanakan untuk membuat maket berupa rumah pohon. Wah, rumah pohon bagus sekali ya. Coba kita lihat dulu gambar yang ada di sini. Ya, itu adalah taman rumah pohon milik Devina. Nah, Devina akan menceritakan pengalamannya bersama dengan teman-temannya untuk membuat rumah pohon. Ayo kita baca bersama-sama. Devina memiliki sebuah rumah pohon. Rumah pohon itu terletak di batang pohon jambu yang berada di taman rumahnya. Rumah pohon itu lumayan luas. Di dalam rumah pohon itu ada lemari kecil tempat buku-buku cerita, 5 buah bantal besar, 2 buah tikar, sebuah selimut, 3 buah foto keluarga, dan kotak perlengkapan. Jika sedang murung, Devina lebih memilih berdiam diri di rumah pohonnya itu sampai sore. Kadang dia juga menginap di rumah pohonnya bersama teman-temannya sambil mengadakan pesta. Wah, seru sekali ya. Suatu siang, Devina mengajak teman-temannya untuk pesta jambu di rumah pohon itu. Mereka sangat senang dan merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi rumah pohon dengan aneka jenis pohon buah. Mereka pun meminta bantuan dari orang tua mereka. Akhirnya, orang tua Devina membeli sebidang tanah, alat-alat untuk membuat rumah pohon, dan juga bibit pohon. 1 tahun kemudian, taman rumah pohon dibuka untuk umum. Tanahnya diperbesar dan barang-barang lain juga ditambahkan. Barang-barang ditambahkan bukan hanya oleh orang tua Devina, tetapi juga orang tua masing-masing teman Devina. Di hari pertama, Taman Rumah Pohon tidak memungut biaya, karena itu adalah hari Taman Rumah Pohon diresmikan. Banyak orang berdatangan ke Taman Rumah Pohon karya Devina dan teman-temannya. Harapanku, Taman Rumah Pohon akan semakin terkenal dan semakin banyak pengunjungnya, ucap Devina. Wah, seru sekali ya kisah yang diceritakan dalam Taman Rumah Pohon Devina itu. Nah, menurut kalian, bagaimana sifat tokoh Devina dalam cerita itu? Coba kalian baca kembali bacaannya dan jelaskan sifat tokoh Devina. Jangan lupa tuliskan jawabannya pada kotak berikut. Kalian bisa menggambar kotaknya di buku catatan masing-masing, lalu menuliskan jawabannya.
Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai bagaimana caranya kita membuat maket, yaitu contoh dari benda yang menyerupai benda aslinya tetapi mempunyai ukuran yang lebih kecil. Ibu Tere berharap kalian bisa mencobanya. Ya, kalian harus berani dan harus percaya diri dalam mengerjakan setiap tugas yang diberikan. Jangan bermalas-malasan dan jadilah anak yang rajin. Hari ini juga kita sudah belajar dari sifat tokoh Devina. Ya, kita harus mempunyai sifat yang baik, mau berbagi bersama dengan teman, dan mau mencoba segala sesuatu untuk kebaikan orang lain. Contohnya, taman rumah pohon tadi yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, Ibu Tere berpesan supaya kalian tetap rajin belajar, jadilah anak yang pintar dan membanggakan guru serta orang tuamu. Sampai di sini dulu kegiatan belajar kita hari ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel video ini dan bagikan juga ya untuk teman-teman kalian yang lain supaya lebih banyak teman kalian yang mendapatkan manfaat pembelajarannya. Terima kasih.